Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan pujikan. Hidupmu berharga. Pujian ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa hidup kami berharga, sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghargai hidup yang berharga ini Tuhan, dan mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kesempatan kami boleh datang beribadah. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi juga menghantarkan teman kami yang masih dalam perjalanan, sehingga boleh bergabung dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir tempat ini mengurapi setiap kami, menyatakan sukacita dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kita akan nyanyikan pujian Mana-mana Tuhan Panggil.
Yesus, aku cinta padamu. Siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian karena salib. Yang baru
Tuhan sudah baik bagi kami. Karena salib-Mu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang baru yang sudah Tuhan tebus. Dan kami sudah memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid untuk mau kami dibentuk Tuhan. Dan berikan kami konsentrasi yang baik untuk kami dapat menerima pengajaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kakak senang bisa ketemu teman-teman semua. Suasananya juga sudah semakin kaku-kaku kayak awal-awal ya. Maklum karena kita ini hidup dalam pandemi, di zaman pandemi, jadi jarang ketemu orang ya beberapa tahun. Tapi sekarang kita sudah mulai bisa interaksi lagi, bisa ketemu lagi. Puji syukur, suasananya juga sudah semakin enak. Kakak lihat dan kakak harap kita semuanya semakin akrab lagi satu dengan yang lainnya. Nggak perlu kayak sungkan-sungkan atau jaim-jaim lah ya kak ya. Kita sama-sama di sini ya. Kita sama-sama anggap kita kakak-kakak pembina ini seperti kakak-kakak teman-teman sendiri. Teman-teman boleh berkomunikasi lebih sekedar dari di gereja, tetapi mungkin sharing-sharing atau apa teman-teman mau ini silakan ya teman-teman. Nomornya kakak-kakak pembina ada semuanya di grup remaja GKT. Nah, siapa yang di sini belum masuk grup? Iya, siapanya ya? Nanti tolong di cross check datanya ya. Kemarin kakak masuk ini tuh ada nomor yang kayaknya mungkin ada kurang nomor salah, kurang satu atau gimana. Nanti tolong di cross check. Ada yang nomornya itu nomor orang tua. Jadi yang nomor orang tua itu kadang kakak minta langsung ya ke nomor orang tua, nomornya teman-teman sendiri. Jadi nanti tolong di cross check bagi yang belum masuk di grupnya remaja, bisa nanti ditulis nomor HP yang aktif ya teman-teman. Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kakak punya PowerPoint untuk kita firman ini. Kita baru saja merayakan apa teman-teman? Ya, Jumat Agung dan juga Paskah. Peristiwa apakah itu? Iya, betul sekali teman-teman ya. Jadi kita mau baca dulu ayatnya di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kakak minta tolong dibaca mulai Marvin, nanti jalan ke kirinya Marvin ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membasuh pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit menolak dia, mereka menunjukkan anggur asal kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukan engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Siapa kemarin yang dapat ayat Paskah? Nggak ada ayatnya ya? Souvenir? Di souvenir ada ayatnya. Masih ingat ayatnya? Nggak dibaca ya? Oh, kasihan banget. Aduh, iya. Padahal itu penting ya teman-teman ya, mendapatkan pesan Paskah. Oke lah. Kenapa kita mau belajar tentang ini lagi ya, tentang kematian Tuhan Yesus di salib? Karena kita mau kembali mengingat kenapa sih Tuhan Yesus itu sampai rela mati bagi kita semuanya. Apakah Tuhan itu iseng, atau Tuhan itu nggak ada kerjaan, atau apa? Nah, sekarang kita mau belajar tentang makna salib bagi kita semuanya. Ya, tolong slide-nya. Mungkin kayaknya nggak perlu dimatikan, nggak apa-apa. Yang pertama adalah tentang pengampunan atau forgive. Kakak mau nanya ini, apa sih definisi dari pengampunan? Mungkin kakak mau nanya ke yang dapat voucher aja ya tadi ya. Yang dapat voucher siapa tadi? Izzy, menurut kamu pengampunan itu apa? Selain itu, pengampunan, mengampuni, diampuni. Oke, Angel, pengampunan itu apa, Angel? Diampuni. Ya, memaafkan itu apa teman-teman? Dimaafkan ya kan? Ya, mungkin satu lagi, David Kenzi bisa? Memaafkan orang yang bersalah. Memaafkan orang yang bersalah. Oke. Satu lagi Kalista? Iya, pengampunan? Kayak memaafkan orang yang bersalah, sama kita juga bisa memaafkan oleh orang yang mungkin kita lakukan salah kalau tidak bersalah. Memaafkan ya intinya ya, memaafkan kesalahan. Oke. Tolong diklik satu ya. Pengampunan berarti juga pelepasan, ya kan? Pelepasan atau pembebasan dari kesalahan atau dosa. Nah, sebelum kita mau belajar lebih lanjut tentang pengampunan, Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu, yaitu Tuhan mengampuni kita semuanya. Kita yang awalnya manusia berdosa sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ingin ini diterapkan juga kepada kita semuanya. Tuhan ingin kita belajar untuk mengampuni. Nah, mungkin di sini pernah punya pengalaman, pernah istilahnya disakiti orang, dendam, dan sulit kita untuk mengampuni. Ya tadi kayaknya ada ya, sudah contoh ya tadi siapa namanya, Grace ya, diisengin terus ya, digangguin terus lah intinya ya kan. Terus Angel juga pernah diolok ya, kayaknya pas ya. Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Kalau waktu awalnya waktu di ini marah nggak? Kayak jengkel gitu nggak? Jengkel. Kayak Angel jengkel nggak? Jengkel ya kan. Nah, tapi kita mau belajar untuk mengampuni. Nah, apakah semua orang bisa dengan mudah untuk mengampuni? Kadang-kadang sulit ya kan. Teman-teman pernah nggak punya pengalaman rasanya itu sulit untuk mengampuni seseorang? Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Puji Tuhan nggak ada ya, berarti semua di sini baik-baik gitu ya, maha pengampun semuanya. Haleluya. Hal-hal yang sulit dalam mengampuni. Yang pertama, merasa orang tersebut tidak layak untuk dimaafkan, ya kan? Mungkin statusnya adalah seorang ya kalau kita tahu penjahat misalkan atau teroris, ya kayaknya itu kayak nggak pantas Kak untuk dimaafkan, itu pantasnya dihukum mati kayak gitu ya. Merasa orang itu tidak layak untuk dimaafkan, sehingga hal itu sulit untuk kita mengampuni ya. Yang kedua, kesalahannya terlalu berat ya, itu tadi ya, mungkin karena membunuh atau ya problematik dalam rumah tangga lah misalkan, apa aja yang membuat sulit untuk diampuni. Yang ketiga, luka batin sudah terlanjur membekas ya kan, sehingga sulit untuk memaafkan. Ada yang sampai terluka hatinya. Mungkin
pacarnya direbut oleh enggak ada yang pacaran dia di sini ya, belum ada, atau sudah mau cetak undangan, undangan ulang tahun maksudnya ya, karena sudah terlanjur membekas ya di hati sampai sulit untuk mengampuni, untuk memaafkan. Terus trauma akan terulang lagi. Nah, ini biasanya kepada orang-orang yang sukanya melakukan kesalahan dalam hal yang sama, itu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu kan. Contohnya apa ya orang yang jengkelkan kayak gitu ya? Yang gampang-gampang aja, yang kayak itu, apa namanya? Misalkan seorang karyawan ya kan, sukanya itu telat datangnya. Misalkan, padahal aturannya kan kalau karyawan harus datang kurang dari jam kerjanya sebelum, tapi datang telat, besok telat terus, lama-lama sulit ya untuk dimaafkan ya. Mungkin sekali dua kali oke dimaafkan, akhirnya dapat SP dan akhirnya keluar saja kalau begitu ya kan, bye ya. Sulit untuk itu, contoh-contoh yang sederhana. Trauma akan terulang lagi. Apa ada lagi? Ya, takut diremehkan. Artinya apa? Mungkin kalau kita berstatus ada orang yang menyakitin kita, terus kita terus dendam gitu ya, kita memaafkan, kita takut, khawatir kita merasa itu tadi ya, posisi kita itu lebih rendah dari orang tersebut ya. Nanti aku kalau maafin dia, nanti aku diremehin ya kan, nanti dia gitu lagi nyebelin lagi gitu ya. Ngerasa kita itu ya itu tadi ya, direndahkan, diremehkan, sehingga itulah hal-hal yang sulit untuk mengampuni. Tetapi Tuhan ingin kita mau belajar untuk mengampuni. Sekarang ada nggak sih dampak atau manfaatnya kalau kita tidak mengampuni atau kita mau mengampuni, mau memaafkan? Ada nggak dampaknya? Sekarang kita mau belajar dulu dampak dari kalau kita nggak mau mengampuni orang, nggak mau memaafkan orang. Ya, yang pertama adalah kesalahan kita belum diampuni, dan itu ada ayatnya ya teman-teman, dalam Matius 6 ayat 14. Tadi sampai mana? Minta tolong dibaca. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, firman Tuhan ya teman-teman yang berbicara, kalau kita masih belum membereskan hubungan kita dengan manusia, maka seperti kita tuh terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan berkat atau pertolongan Tuhan itu bisa terhambat karena apa tadi? Dosa. Karena kita masih ada kejanggalan, kedongkolan di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita beres dengan manusia, maka hubungan kita dengan Tuhan ya pastinya close ya, sudah enak gitu ya. Yang kedua adalah menghakimi orang atau merasa diri benar. Nah, pasti akan ada rasa, kita tuh manusiawi ya, merasa paling bener dewe, ya nggak sih? Lebih suka nyalahin orang daripada nyalahkan diri sendiri, ya kan? Lebih suka ngeritik daripada dikritik, ya kan? Lebih suka lihat kekurangannya orang, kelemahannya orang daripada lihat kelemahan diri kita sendiri, ya. Sehingga kalau posisi kita seperti itu, pasti kita akan merasa diri kita benar sendiri, sehingga rasanya sulit untuk mengampuni. Terus tidak ada damai sejahtera pasti. Orang yang nggak suka sama kita, yang sukanya itu tadi ngisengin, dia bisa tidur enak ya, dia dengan puas, sudah nyakitin orang, sudah membuat kita itu tidur nggak nyenyak ya. Malah kita sendiri itu yang, kalau kita terlalu memikirkan itu, kita terlalu sakit hati, kita malah nggak bisa tidur ya kan. Semakin kita itu nggak ada damai sejahtera. Nah, itu rugi sendiri ya teman-teman ya. Jangan kita terlalu mikirin dan musingin orang yang ya udahlah, kalau nggak suka ya sudah, biarin aja. Namanya orang tuh pasti ada like and dislike, suka atau nggak suka, ya udah biarkan aja gitu ya. Terus membuka peluang untuk dosa. Kalau tidak mengampuni alias menyimpan dendam. Nah, kalau sudah dendam biasanya dan
itu membuka celah iblis untuk merasuki akan apa teman-teman? Pikiran-pikiran yang jahat dan niat-niat yang buruk itu akan keluar ya. Makanya bisa ada pembunuhan. Misalkan seorang pembantu tega membunuh majikannya sendiri ya. Karena apa? Diusut punya usut ternyata 3 bulan gak digaji misalkan kayak gitu ya. Atau yang lain ya, dendam-dendam karena apalah kayak gitu, karena itu disimpan terus dan terus terus dikembangkan sehingga iblis mempunyai celah, akhirnya membuka peluang untuk dosa. Sudah menyimpan dendam itu dosa, tetapi dengan itu tadi semakin tambah dosa ya kan, melahirkan dosa lagi, tambah dosa tambah besar lagi sampai yang sifat-sifatnya tingkah lakunya sudah berbuat dosa ya kan, dan terserang penyakit. Percaya nggak kalau orang yang pendendam itu gampang sekali sakit nantinya? Penyakitnya nggak hanya di psikis tetapi juga di fisik ya teman-teman ya. Orang yang mungkin tipenya ya mungkin rapuh ya, gampang sekali merasa sakit hati dengan orang lain misalkan, terus dipendam gitu ya, terus nanti lagi disakiti lagi kayak dipendam, akhirnya lama-lama depresi kan ya, frustasi karena merasa aku disakitin terus ya, terus akhirnya mentalnya drop ya. Kalau psikis sudah kena ya pasti fisiknya juga ikut kena, akan mempengaruhi lah kesehatan tubuh ini ya. Nah ini adalah dampak-dampak saat jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Pastinya kita nggak mau seperti itu ya kan, tetapi kita mau belajar untuk mau mengampuni atau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Dampak kalau kita mau mengampuni ya, yang seperti yang sudah kita baca tadi, nomor 1 yaitu kita sendiri pun beroleh pengampunan, dan pastinya hidup kita lebih berkenan lagi kepada Tuhan, lebih enak lagi ya kan, daripada yang tadinya punya ganjelan di dalam hati, dalam pikiran, dan itu menghambat berkat Tuhan yang Tuhan mau turunkan. Tetapi kalau kita sudah beres dengan manusia, tentunya hubungan kita dengan Tuhan lebih berkenan lagi, dan pastinya ada kelegaan, iya kan? Kalau kita memiliki jiwa besar, bisa memaafkan, bisa mengampuni, meskipun itu belajar dari hal kecil dan sampai yang besar, pasti kita akan rasanya itu plong gitu ya, lega. Pernah nggak sih ngerasakan kayak gitu? Pernah nggak teman-teman memaafkan terus rasanya plong? Pernah nggak? Pernah ya kan? Kakak pun pernah juga seperti itu, dan akhirnya kakak itu akhirnya nggak suka untuk menyimpan atau mengingat-ingat hal-hal yang negatif tentang orang ya, yang mungkin itu pernah berbuat salah atau apa, pernah berdampak ke kehidupan kakak pribadi misalkan. Karena kamu nggak suka dan kakak merasakan bahwa itu tuh nggak damai sejahtera dan nggak enak dan nggak ada gunanya juga untuk menyimpan itu. Kalau memang maksudnya bagi kakak ya, aku menerima perlakuan yang tidak enak, menerima sesuatu yang nggak enak, ya udah aku telan, nggak aku rasa kayak gitulah. Itu maksudnya prinsipnya kakak ya. Karena kalau ditelan itu kan masuk ke pencernaan ya, nanti kan keluarnya ke belakang. Tapi kalau dirasa itu masuknya ke hati. Nah kalau sudah masuk ke hati nanti bisa sakit hati, sakit liver ya kan. Ya itu membuat damai sejahtera aku hilang ya. Kakak nggak mau hal-hal itu jadi kakak ya udah never mind kayak gitu, terserah gini belajar untuk cuek ya, belajar untuk ya udahlah kayak gitu loh, ya udahlah belajar, dan itu memang tidak mudah. Nah kenapa sih? Karena Tuhan sendiri sudah pertama kali memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni kita. Siapakah kita ya? Kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan ingin kita juga sama mengampuni kesalahan orang lain. Padahal kalau mau ditimbang ya kesalahannya manusia itu, kalau misalkan mau ditebus, kita mau nebus itu kita nggak bisa menebus ya teman-teman ya. Nah Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar mau mengampuni. Terus makna salib berikutnya yaitu tentang
grace, yaitu apa? Teman-teman tahu grace itu apa? Grace itu teman kita, ya kan? Grace itu adalah anugerah. Teman-teman tahu anugerah? Anugerah adalah pemberian Allah yang yang tidak selayaknya diberikan kepada kita, ya kan? Karena kita sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya, ya. Jadi kita mau baca dulu sih Roma 3 ayat 23 sampai 24 itu. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dan dalam Kristus Yesus. Ya. Teman-teman sudah baca semua. Di situ ada kata-kata penting ya teman-teman. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Dua kata aja, dua kata. Yang lain? Yang berhubungan dengan grace ini. Yang lain? Kemuliaan Allah. Dengan cuma-cuma, ya kan? Tuhan memberikan itu dengan gratis. Bahasa lainnya adalah gratis, iya kan? Nah, kalau sesuatu yang gratis itu kan berarti sesuatu yang anugerah banget gitu ya. Kalau teman-teman dapat sesuatu, misalkan katakanlah tiba-tiba dikasih rumah gitu ya, sudah lengkap dengan isinya, sertifikatnya, pokoknya udahlah tinggal masuk. Itu anugerah nggak? Iya kan? Dengan cuma-cuma, dengan gratis, nggak pakai bayar pajak dan lain-lain. Udah, ini free. Itulah anugerah ya teman-teman. Padahal kita itu sebetulnya tidak layak, tapi itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Itulah pemberian Tuhan. Nah, terus karena anugerahnya itu, maka kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari hukuman, ya kan? Karena anugerahnya Tuhan, kita memiliki hidup yang baru. Nah, sekarang kita semakin memahami makna salib Kristus. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah grace. Begitu mahalnya ya teman-teman, begitu berharganya salib Tuhan itu, salib Kristus itu bagi kita. Karena kalau kita mengupayakan sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Dengan bersusah payah pun, dengan kita bekerja, mau menabung untuk membayar keselamatan kita, tidak akan pernah bisa untuk membayarnya. Kita nggak akan pernah bisa memiliki surga dengan apa saja yang kita miliki. Karena itu semuanya adalah pemberian. Itulah, kita semuanya di sini statusnya sama ya teman-teman. Nggak ada yang lebih mulia atau yang lebih buruk ya. Semua berstatus orang berdosa. Tetapi kita semuanya sudah dibenarkan. Jadi kita semuanya berstatus anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan. Jadi apa yang kita miliki saat ini, apa yang sudah Tuhan titipkan dan kita nikmati, semua fasilitas yang Tuhan titipkan kepada kita, itu semuanya adalah anugerah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, karena ini adalah karena kelebihanku, karena kerja kerasku, karena orang tuaku yang bisa membiayai aku, yang bisa menghidupi aku, dan aku pasti hidupku akan terjamin sampai seterusnya, sampai masa tuaku. Nggak ada yang bisa kita andalkan, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan, grace, anugerah Tuhan. Nah, sekarang kalau Tuhan aja sudah mau mengampuni kita dan menerima kita, siapakah kita? Ibaratnya misalkan ada bayi gitu ya yang dibuang, nggak ngerti itu orang tuanya siapa, statusnya bagaimana, terus ada orang baik hati mau mengambilnya menjadi anaknya, dibesarkan dengan kasih sayang, diberikan fasilitas, dihidupi, dipelihara sebaik-baiknya, disekolahin sampai dia menjadi orang yang sukses. Itu kan anugerah, ya kan? Siapakah dia? Padahal misalkan diusut, sebetulnya dia tidak layak untuk menerima itu. Tetapi itulah ibaratnya seperti kita ya teman-teman semua. Kita itu berharga di mata Tuhan. Oke, selanjutnya ya kita sudah belajar itu tadi ya, makna dari salib Tuhan.
Saat kita berada di dalam manusia yang terhilang, saat di zaman Adam jatuh di dalam dosa, kita adalah orang-orang yang hilang, lost. Tetapi saat ada Kristus menebus kita datang, kita save, kita diselamatkan. Yang awalnya tadi saat kita lost itu ya, kita mati. Tetapi di dalam Kristus kita memiliki kehidupan, kita hidup. Saat kita masih lost, kita hidup di dalam dosa, sin. Tapi di dalam Tuhan kita hidup dalam kebenaran. Saat kita berada dalam kehilangan itu tadi ya, hilang, kita hidup dalam hukum, masih terhukum ya teman-teman. Tapi di dalam Tuhan kita memiliki grace, itu anugerah. Condemnation ada yang tahu? Condemnation itu penghukuman ya. Tetapi di dalam Tuhan kita menerima justification, kebenaran. Terus flash, ada yang tahu flash? Ya, flash itu yang buat kalau mau masuk tol itu ya, di tap gitu ya. Flash itu daging, di dalam kedagingan. Dan di dalam Tuhan kita hidup dalam spirit, yaitu roh. Makanya kita memiliki Roh Kudus ya teman-teman. Kita tidak hidup di dalam kedagingan lagi, tetapi kita memiliki roh. Slavery, perhambaan. Sonship itu status kita menjadi status anak. Kita adalah anak-anak Allah. Bondage itu perbudakan atau tawanan. Dan di dalam Kristus kita freedom. Freedom? Kebebasan. Kita sudah dibebaskan. Barangkali kalau kakak salah tolong dibenarkan ya teman-teman ya, karena kita nggak pintar bahasa Inggris ya. Tolong dibenarkan ya. Kita bersyukur ya di dalam Tuhan. Betapa hidup kita itu memiliki anugerah yang kayak luar biasa seperti itu ya. Kita memiliki roh, kita memiliki kebebasan, kita sudah dibenarkan, kita berstatus anak Allah. Betapa luar biasanya. Itulah makna salib dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin salib itu kita bawa ya teman-teman ya. Bukan kita menggendong salib itu berisi kita harus menebus dosa-dosa kita, tetapi Tuhan sudah memikul salib Tuhan Yesus sendiri, yaitu yang berisi dosa-dosa kita. Tapi Tuhan ingin kita mau baca ya di Lukas 9 ayat 23 itu isinya apa? Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, Tuhan menginginkan kita untuk menyangkal diri dan memikul salibnya Tuhan. Salibnya Tuhan itu berat nggak sih teman-teman? Nggak tahu kak, belum pernah dipraktekkan kalau fisiknya ya. Mungkin nanti lain kali ya, kalau ada Jumat Agung atau Paskah teman-teman jadi aktornya ya, memikul salib ya. Dulu pernah sih. Tapi salibnya kalau nggak salah gabus ya. Mungkin besok diusulkan baja ya kak. Ya. Ada ayat satunya lagi, 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya. Kita jangan menyia-nyiakan salib yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau memaknai salib itu, Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan memberikan anugerah buat kita. Kakak punya satu video yang mau kita lihat sama-sama. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video ini, nggak apa-apa untuk mereview. Orang yang sudah ditebus jadi anak Allah, mereka mengikut salib, sama-sama berjalan menuju, kita jalan menuju kemana teman-teman? Kehidupan kita, kehidupan yang kekal yaitu surga. Di dalam perjalanan pastinya nggak mudah memikul salib. Ada yang merasa bahwa ini terlalu berat Tuhan, tolong ini dipotong sedikit ya. Dan dia berusaha untuk memotong salibnya itu supaya salibnya merasa lebih ringan, sehingga dia dapat melanjuti perjalanannya lagi, merasa bahwa salibnya itu sudah gak terlalu berat.
perjalanan kehidupan terus berjalan dengan semua tantangan yang ada pastinya, dan di tengah perjalanan dia merasa kok salib ini masih berat ya, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau motong ini sedikit lagi ya, biar aku bisa bawa lagi, perjalanannya kan masih jauh gitu ya. Sehingga dia potong salib itu, pastinya salib itu akan semakin ringan dan semakin kecil pastinya, dan dia bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan pasti juga akan ada banyak tantangan lagi, sedangkan yang lainnya tetap berusaha dengan salibnya yang utuh. Pasti di sana juga merasakan berat, tapi tetap berusaha. Di tengah perjalanan ada sebuah jurang yang besar, dan dia bingung gimana cara ngelewatin itu. Sebenarnya jurang itu akan membawa dia masuk ke kehidupan yang selanjutnya, kehidupan yang kekal. Dan yang lainnya yang tadi membawa dengan sungguh-sungguh, yang pastinya sudah dengan berusaha dan berjuang, bisa melewati jurang itu, bisa menyeberang dan bisa menuju ke kehidupan sana. Sedangkan dia yang memiliki salib yang kecil, dia nggak bisa menyeberangi itu. Salibnya terlalu pendek. Di situ pun menyesal juga sudah tidak ada gunanya, ya kan? Ya, itu ya teman-teman, suatu gambaran bahwa salib itu ibarat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu menjadi jalan buat kita untuk menuju ke sana, menuju ke kehidupan sana. Kalau Tuhan Yesus semakin kita kecilkan dalam kehidupan kita, kita semakin kehilangan Tuhan Yesus, maka perjalanan hidup kita nggak akan sampai ke sana, kehidupan yang kekal. Tetapi memang Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan menjadi anak-anak Kristen itu mudah. Pasti banyak tantangan. Di sini siapa yang sering dibully ya teman-teman? Dibully karena menjadi anak Kristen. Siapa yang pernah? Oh, nggak ada yang pernah ya? Cuma kakak aja. Ya, kakak cuma tanya pernah ya, gitu. Pernah atau enggak? Kakak nggak akan nanya gimana sih ceritanya, gitu ya. Kok takut-takut amat gitu ya. Biasanya kalau membuli itu seringnya di zaman SD ya, iya nggak? Ya itu soalnya masih apa ya, unyu-unyu gitu ya, masih iya. Tapi nanti SMP itu kadang berkurang, SMA sudah mulai berkurang ya. Bulinya yang lain ya, fisik biasanya. Atau ya yang lain lah ya itu. Kita semua pernah dibully ya tentang Kristus. Jadi oh kamu Kristen, oh jangan deket-deket sama anak Kristen, haram, soalnya makannya babi misalkan kayak gitu ya, dan lain-lain lah ya. Di firman Tuhan sudah dikatakan bahwa mengikut aku itu ya memang nggak mudah ya. Berbagailah orang yang dihina karena namaku ya, atas nama karena aku, dan Tuhan di situ akan menyatakan pembelaannya ya. Tapi juga nggak usah takut menjadi orang Kristen. Kok berat banget sih Kak jadi orang Kristen? Nggak juga. Itu nggak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya yang bisa kita nikmati ya kan, dan berkat surga nantinya. Nah, teman-teman mau kan untuk menghargai salib Tuhan ya kan, salib Tuhan, kuasanya itu loh, kuasa salib Tuhan dalam kehidupan kita jangan pernah dikecilkan. Sekalipun teman-teman merasa itu kehidupan kita mungkin berat atau banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan terus menyertai kita semuanya. Mari kita terus belajar mengampuni, jangan suka dendam, jangan suka sakit hati ya teman-teman, karena itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Justru orang yang bermurah hati, yang lapang dada, itu memiliki surga. Itulah ayat dalam firman ya, kalau hatimu seluas itu ya, lapangan bola, enggak lah, kurang luas ya itu ya, kamu akan memiliki
surga. Dan anugerah Tuhan itu tidak bisa kita beli, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya teman-teman. Jadi kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sore hari ini kami sudah belajar kembali mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami untuk Tuhan mau menerima kami apa adanya. Dan Engkau yang maha besar mau turun untuk memberikan pengampunan, keselamatan, hidup yang baru bagi kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau untuk belajar memaafkan, mengampuni, mengasihi. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tidak ada gunanya kalau kami hanya baik kepada orang yang baik kepada kami, kalau kami hanya mengasihi kepada orang yang hanya mengasihi kepada kami. Tapi Tuhan menginginkan kami juga mengasihi kepada orang-orang yang tidak suka kepada kami ataupun kepada musuh kami. Tuhan menginginkan hati kami untuk lebih lagi mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kami kemampuan, karena Tuhan sudah berikan kami teladan terlebih dahulu. Kami nggak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan, karena itu begitu mahal harganya, dan kami telah mendapatkannya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan, pastinya boleh menjadi berkat dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersyukur bersama, kami boleh beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami diingatkan akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, jari kami menghargai setiap anugerah Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Mungkin kami Tuhan untuk semakin dekat akan Engkau, tetap dekat mengatakan Engkau Tuhan. Hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, pergumulan kami, studi kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, kami letakkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menggandeng kami, memeluk kami, menggendong kami Tuhan di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau lah yang akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, berkati Kak Mudiana Tuhan, dan keluarga dan pelayanan dan kesehatan beliau Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih dan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan retreat pertengahan Mei nanti Tuhan, yang memberkati setiap panitia yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati dalam segala persiapannya. Biarlah semuanya boleh mengandalkan Tuhan, dan pada hari Tuhan kami boleh menjalankan retreat bersama-sama Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan, karena kami semua rindu untuk boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk ibadah besok Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati segala persiapan hingga ibadah besok Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tidak pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Teman-teman, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan menuju kita ke surganya yang mulia. Bersama-sama kita akan pujikan Bapa, terima kasih.
Silakan itu yang mau daftar silakan, yang mau pulang Tuhan memberkati.